Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neda Mish Ervana dengan NIM 1010425.074. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan analisis studi kasus tugas besar UTS yang berjudul Dilema Sang Arsitek Muda. Farhan, seorang arsitek muda, sukses mengalami krisis identitas di tengah gemerlap karirnya. Ia merasa hampa dan mulai mempertanyakan tujuan hidupnya hingga kembali mendalami spiritualitas. Pertama, yaitu menata ulang keyakinan dan disiplin ibadah. Yang kedua, dilema etika proyek bangunan meragukan. Yang ketiga, konflik jadwal ibadah antar staf. Dan yang terakhir, prinsip moderasi dan saling menghormati. Mari kita identifikasi masalahnya. Dari aspek akidah, kekosongan batin akibat orientasi hidup yang hanya berpusat pada materi duniawi. Dalam aspek syariah, yaitu ujian integritas profesi dalam menentukan hukum suatu proyek yang tidak etis. Dan yang terakhir dari aspek akhlak, manajemen konflik keberagaman dan toleransi di lingkungan profesional. Yang pertama yaitu ketenangan dan tujuan hidup. Dalam Quran Surat Ar-Rod ayat 28 yang berbunyi, "Ala bidzikrillah tatma'innul qulub", yang artinya, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Krisis identitas Farhan adalah tanda bahwa jika membutuhkan nutrisi spiritual, pencapaian materi tanpa zikrullah akan menyisakan kehampaan eksistensial. Yang kedua yaitu etika kerja dan syubhat. Masalahnya yaitu perusahaan merancang bangunan yang fungsinya meragukan secara etika agama. Landasan hadisnya, tinggalkanlah apa yang meragukanmu menuju apa yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat Tirmidzi. Pendapatnya, sebagai arsitek muslim, Farhan wajib menghindari proyek yang memfasilitasi kemaksiatan. Pekerjaan adalah bentuk ibadah, sehingga sumber dan dampaknya haruslah halalan tahbiyan. Dalam hierarki dasar hukum Islam, Al-Quran harus menjadi landasan utamanya. Lalu diperjelas dengan hadis atau sunnah, setelah itu ijma sebagai kesepakatan ulama dan ihtijaj sebagai pertimbangan logis. Farhan menunjukkan integritas dengan merujuk pada sumber hukum yang valid dalam Islam, toleransi dan keberagaman. Landasan Al-Qur'annya pada Quran Surat Al-Kafirun ayat 6, "Untukmu agamamu dan untukku agamaku", menekankan pada penghormatan tanpa mencampur adukan keyakinan. Prinsip persaudaraannya yaitu ada ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan sesama muslim, dan ukhuwah ihsaniyah, yaitu persaudaraan sesama manusia tanpa memandang agama. Selanjutnya itu implementasi akhlak pemimpin, ada santun, jujur, dan adil. Solusi dan argumentasi. Yang pertama yaitu krisis pribadi, menyajikan ibadah sebagai fondasi ketenangan, bukan hanya pengganti hobi. Yang kedua, konflik kantor. Farhan bertindak sebagai mediator yang adil dengan membuat jadwal penggunaan ruang istirahat yang transparan bagi semua agama. Yang ketiga yaitu sikap profesional, menolak atau memberikan alternatif desain yang lebih etis bagi bangunan yang meragukan syariat. Aspek masalahnya yaitu tujuan hidup, dilema etika proyek, konflik antar staf, dan gaya kepemimpinan. Pendekatan Farhannya yaitu mendalami spiritualitas, merujuk Al-Quran dan hadis, saling menghormati, santun dan jujur. Nilai keislamannya yaitu tauhid dan akidah, syariah dan istihad, tasamuh atau toleransi, dan yang terakhir akhlakul karimah. Kesimpulannya yaitu Farhan adalah representasi muslim profesional yang berhasil mengintegrasikan kecerdasan intelektual dengan kecerdasan spiritual. Masalah hidup diselesaikan dengan ilmu agama dan kearifan akhlak. Integritas ditambah spiritualitas yaitu keberkahan karir. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.